Assalamualaikum sahabat lensa hitam. Hari ini kita sedang berada di pos registrasi Gunung Prau, Dieng, Jawa Tengah. Rencana kita akan mendaki, setelah itu kita akan camping di atas selama 1 malam. Kita akan tadabur alam. Ikuti kami, capcus! Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sadran, Kita mau naik ke atas kan, bisa dibantu Kang? Registrasi dulu apa gimana? tapi untuk saat sekarang ini kan tutup ya Pak. Tutup. Iya, Kenapa tutup Bang? nggak bisa. Kenapa itu? Karena agenda tahunan ya. Dari tahunan Januari sampai bulan Maret. Januari, Februari. Hari ini tutup untuk khusus hari ini. Januari sampai Maret tutup. Jadi kita belum tentu bisa naik ke atas. Akhirnya karena sudah hujan yang lumayan dan biasanya banyak badai. Alasannya cuaca dan keselamatan ya. Iya, selain itu juga untuk kegiatan dari masing-masing basecamp itu reboisasi biasanya. Reboisasi, ada program reboisasi ya. Terus gimana nih kawan-kawan? Ini ada jalur yang dibuka atau memang semuanya tutup, Pak? Untuk di tahun ini ada salah satu yang basecamp dibuka. Itu namanya basecamp Iklim Ranat. Yang lain tutup semua. Ya, karena kondisinya tutup dan hujan, kita mungkin ke Iklim Ranat. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa bincang-bincang dulu. Wah, keren nih. Keren juga kita. Siap. Ya, mumpung di sini juga sekalian ini special edition ada Ainul. Ayo, Kita bisa ngobrol-ngobrol Iya. sambil berbincang dengan Bapak Fitro. Titro. mengenai Gunung Prau ya. Ya, Bapak Fitro sebagai apa di sini, Pak? Saya di sini sebagai wakil ketua Wakil Ketua untuk basecamp Gunung Prau via Dieng. ini rombongan dari mana? Dari Bekan. Oh, dari Bekasi. Ya. Boleh ya Pak, ini waktunya ya. Iya. Nanti untuk lensa hitam spesial hari ini akan dipandu oleh Ainun ya, hostnya gitu. Oke, siap? Oke, siap. Baik, sahabat lensa hitam, kita ikuti bincang-bincang Ainun dengan Pak Fitro ya Pak, Iya. sebagai wakil ketua pos pendakian Gunung Prau via Dieng ya Pak ya. Siap, silakan Ainun. Sahabat-sahabat lensa hitam, perkenalkan saya Ainul. Kebetulan naik gunung nih di Prau. Tapi sayangnya ini kita nggak bisa nih naik di via Dieng. Mungkin nanti kita coba di via Yang berangkat. Karena ini kan kebetulan kita nggak jadi. Jadi kita coba bincang-bincang dulu dengan Pak Fitro. Oke, Pak Fitro. Kalau misalkan pengalaman saya kan di via Patak Banteng itu, sebelumnya saya pernah ke Patak Banteng ya. Kalau di via Patak Banteng itu alhamdulillah saat itu sih kita nanjak nggak ada kendala ya Pak. Ya. Karena lagi rame juga kalau misalkan di via Dieng ini ada ketentuan gitu Pak untuk naik di via Dieng ini gitu. Untuk semua jalur itu pasti ada ketentuannya ya. Karena itu sudah jadi forum. Untuk Gunung Prau kan ada peraturannya itu dibuat sama saja. Peraturan itu sama. Oh, peraturan sama. Berarti untuk semua base camp itu peraturannya sama ya Pak? Iya. Berarti biasanya kan ada gunung-gunung tertentu kalau misalkan kita bermalam itu di base camp itu kan dikenakan biaya ya Pak ya? Kalau di sini gimana? Kalau di via Dieng ini nggak ada biaya. Oh, nggak ada biaya. Berarti pun kalau misalkan kita sampainya di malam hari gitu, kita bermalam untuk besok paginya berarti nggak kena biaya ya Pak ya? Enggak. Untuk Gunung Prau sendiri itu bebas mau berapa hari Bebas. itu bebas. Yang kena biaya hanya simaksi itu aja. Oh, sih masih aja. Nah, berarti nggak ada MCU? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau MBC apa tuh namanya toilet sama charger itu udah bebas. Udah bebas sih. Berarti
Kalau misalkan lagi itu kan pengalaman saya di Gunung Gede itu perlu ada medical check up ya Pak ya. Jadi kita harus benar-benar dalam kondisi fit, sehat gitu. Iya. Main. Ya. Di perahu ini ada Pak? Ada, itu harus ditanyakan. Misalnya satu rombongan itu, yang dari kedua rombongan itu wajib menanyakan ke anggotanya. Kalau ada yang nggak sehat atau kurang fit atau yang lagi misalnya cewek itu yang lagi ada halangan itu wajib ditanyakan. Oh gitu ya. Karena biasanya kalau cewek itu kalau lagi ada apa Ada halangan datang bulan gitu ya. tenaganya kurang fit, itu harus bisa mengondisikan. Lebih ke sono. Yang lain tahu nih Pak, tadi kan ada disebutin simaksi. Simaksi itu apa sih? Itu namanya registrasi. Singkatan apa gimana itu simak itu? Ya simaksi itu kan Lah. istilah Ada registrasi. Jadi kalau untuk registrasi kalau di sini ya semua jalur sama ya, 30.000. 30.000. Nah, 30.000. Jadi per orang itu tidak sama fasilitas. Apa aja tuh fasilitasnya? Itu kalau di Via Dieng ada rest area, ada toilet, ya, ada sasar. 30.000 per orang per hari atau bebas misalnya dia Itu bebas. Bebas. Itu untuk tiketnya kan 1 kali pendakian. Tadi kalau mau 5 malam misalnya di gunung itu kan baru 1 kali kan belum turun lagi. Kan 1 kali. Jadi ketentuannya turun baru naik lagi itu kena lagi. cost lain ya, beda ya. Berarti untuk ketentuan lamanya bermalam di atas itu nggak ada ya Pak berarti? Enggak. Asalkan selagi logistik cukup gitu ya. Untuk berapa harinya gitu kan. Oh gitu. Berarti untuk Gunung Prau ini tidak seketat gunung-gunung lain gitu ya Pak ya? Enggak. Kalau misalkan untuk peraturan-peraturannya gitu ya. Oke. Tadi kan si maksi itu 30.000. Ada nggak sih Pak? Aku pernah waktu pengalaman aku sebelumnya itu waktu mau naik ke Patak Banteng ada calon nih Pak yang nawarin untuk masuk gitu Pak. Kalau di sini gimana Pak? Kalau di sini nggak ada calo. Kalau calo itu biasanya ya ini ya, porter biasanya ya yang membawain barang. Itu biasanya ada. ada jasa Pak, kalau misalkan dari Gunung Prau sendiri tuh ada peraturan tertentu nggak Pak? Kalau kita mau naik itu ada medical check up gitu Pak. Iya betul ada. Medical check up dan medical check up itu dikenakan biaya. Nah kalau untuk di perahu ini gimana Pak? Dikenakan biaya atau enggak? Atau gimana Pak? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Oh gitu. Berarti medical check up ini kita kesiapan dari tim kita aja ya, dari pemimpin kelompoknya gitu ya. Benar-benar memastikan bahwa anggota kelompoknya itu sehat dan fit gitu ya Bel? Oh gitu. Di Simaksi itu kan kita berarti di perahu ini untuk semua base camp itu biayanya sama ya kok, berarti 3. Biasanya sama ya. Oh gitu. Yang dimaksudkan calo ini calo untuk membantu kita supaya lolos administrasi kah atau gimana tuh Pak calo? Untuk calo itu bukan menyaloni ya, namanya administrasi ya. Calonya biasa umbarin bawaan itu kan ya. Konter. Nah, Oh gitu. Jadi yang dimaksudkan calo ini berarti untuk membantu kita bawa barang gitu ya Pak ya. Itu kira-kira biayanya berapa tuh Pak per porter itu? per porter biasanya karena masing-masing pos itu beda. Oh berarti per porter itu dia tergantung kita mau sampai pos berapa gitu ya? Biasanya sih sampai puncak ya, sampai titik campnya. Biasanya sampai 300.000 sampai 500. Tergantung nanti barang bawaannya berat dan enggaknya. Oh gitu. Untuk calo ini biayanya itu diperhitungkan dari beratnya, terus naiknya dari pos berapa gitu kali ya? Iya biasanya itu dari base campnya ya. Iya, dari base campnya, terus barang bawaan ya di range harganya tuh di 300 sampai 500.000 ya Pak ya? Oh gitu ya, dari Kalau hari ini kan kita nggak bisa naik nih Pak. Iya. Itu apakah ada agenda tahunan atau memang seperti apa tuh Pak? Oh betul sekali. Nah, untuk di musim libur atau tutup gunung itu agenda pasti ada. Itu sudah wajib agenda tahunan. Biasanya benar-benar jalur, terus reboisasi. Dan kebetulan juga nanti di bulan Maret tanggal 3 itu ada reboisasi serentak. Reboisasi serentak. Iya. Itu di basecamp Igem Ranas juga. Ini yang dimaksud serentak tuh serentak dari semua base campnya, semua base camp. ranger ke atas. Reboisasi kan artinya menanam pohon Ya, Pak. betul. Menanam pohon untuk bisa menghijaukan kembali Pak ya. Ya. Nah, itu yang menanam siapa tuh Pak? Itu dari yang pertama itu dari basecamp ya. Dari pengelola dan juga ada nanti komunitas-komunitas yang lain. Oh memang Lawan yes. Oke. Nah kan itu direboisasi Pak. Kenapa sih harus direboisasi? Apakah misalnya kayak kita ini pendaki Ada yang rusak atau gimana? kalau merusak itu sudah tidak boleh ya, karena ada aturannya. Kalau merusak itu ada larangannya. Jadi kalau ada tutup ya atau libur itu jadi untuk mensterilkan gunungnya. Jadi ada reboisasi. dari mungkin orang-orang yang nggak sengaja atau mungkin pada saat jalur pendakiannya ya. Iya. Mungkin ngecamp akhirnya harus ngebabat sedikit
sedikit Iya. tanaman gitu Pak. Oke, kalau perahu ini disebut perahu itu Kenapa? apa Pak awalnya? Untuk Gunung Prau sendiri itu karena bentuknya memanjang ya, beda sama gunung-gunung yang lain. Karena ini memanjang, jadi bentuknya seperti perahu, juga dinamakan Gunung Prau. Base campnya ini dari kapan tuh Pak dibangun atau mulai ada base campnya ini tahun berapa? Kalau yang Via Dian ini sih belum lama banget ya. Dulu kan di bawah ya, di area pertigaan bawah di situ, terus pindah sini mulai 2015. Jadi belum lama betulan di bawah. Ya lebih tertib lagi Iya. Pak ya. Biasanya pendaki itu sebanyak apa sih Pak? Atau sering banget atau biasa-biasa aja di perahu? Untuk perahu sih ya sedang lah. Banyak mungkin pada saat liburan nanti. Betul, sampai Wujud biasanya di hari-hari tertentu lah. Berarti ada 17 Agustus, Idul sama Lebaran. Tahun libur panjangnya itu pasti Makanya pendaki-pendaki itu membludak di bulan April sampai Agustus ya Pak. Iya. Tadi kan banyak pendaki yang datang ke sini. Pak Fitro juga mungkin udah cukup lama di sini. Iya. Macam-macam pendaki Pak yang datang ke sini. Ada tipikal yang kurang baik kah atau seperti apa Pak pengalamannya Pak? yang namanya pendaki ya. Ya ada yang baik, ada yang nggak baik. Ada yang lucu, dan ada yang mengenakan pokoknya. Namanya pendaki itu bermacam-macam lah. Ada yang mengasihkan, juga ada yang menjengkel. Yang menjengkelkan Pak seperti apa ya? Kalau yang menjengkelkan itu sudah diatur. Contohnya? Contohnya untuk basecamp perahu yang sendiri itu kan peralatan wajib lengkap ya. Ya. Biasanya kalau yang tidak ada, misal ada sleeping bag kan nggak bawa, cukup pakai sarung. Kalau Via ini nggak boleh pakai sarung. boleh. Itu harus standar SOP pendakian. Biasanya disuruh Jawa nggak mau, disuruh backpack nggak mau. Kalau backpack kan antara jam 2 atau jam 3 itu nggak mau, tetap ngeyel. Ini yang menjengkelkan. Itu. Masih di sama kita lensa hitam dengan spesial dari narasumber kita Pak Fitro dan juga Ainul. Kita pindah tempat karena hujannya cukup deras. Gak apa-apa, kita lanjut lagi. Tadi sampai dengan peralatan Pak ya yang dibawa oleh pendaki. Kadang-kadang nggak lengkap Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh Pak, biar bisa disampaikan juga ke yang lain. Kelengkapan itu biasanya apa sih Pak yang di perahu ini? Mungkin karena suhu dan lain-lain. Kalau suhu memang dingin ya. Iya. Itu memang dingin. Jadi kalau untuk mendaki ke Gunung Prau itu harus wajib standar SOP. Ya. Sleeping bag tadi Pak ya. Kalau itu wajib. Wajib ya Pak ya. Mampir. Sumatera. Jadi dan peralatan pendakian kan ya. Iya. Harus benar wajib, harus standar SOP pendakian. Oh. Untuk logistik kan nanti bisa mengikuti. Iya. Kalau orang kan beda-beda kan ya. Iya. Untuk makan, mereka dan makan Mie atau nasi ya. yang penting kan cukup. Iya. Tapi untuk standarnya kan pendakian harus SOP itu kan harus benar-benar lengkap. Oh, kalau tadi misalnya itu kan pendaki yang menjengkelkan dia suruh bawa sleeping bag nggak mau ya. Ada lagi Pak case-nya Pak selain itu Pak? Ada juga. Ada juga ya. Jadi biasanya kan pendaki harus turun, wajib kan, sampahnya harus ada yang Iya. nggak bawa. Nggak bawa sampah. Ditinggalin di atas ya Pak. Kita harus tegas, harus ngambil lagi. Oh gitu ya. Naik lagi. Suruh naik lagi berarti ya. Iya. Itu cara ngeceknya gimana Pak? Kan kalau turun kan harus lapor, itu wajib lapor. Iya. Ini kan tinggal identitas kan. Yes. Kita ambil, dia ngambil identitas, sampahnya mana? Pasti kalau nggak bawa, tinggalin. Ya, mana sampahnya? Waktu ditinggal, ambil dulu. Ditahan dulu KTP-nya. Ya, Rahasianya. Iya. Karena nggak mungkin ya Pak kalau turun dalam nggak kebawa sampah gitu. Pasti dia di atas ada sampah-sampah bekas makanan atau apa gitu ya. Iya, apalagi yang perempuan gitu, balut atau segala macam itu nggak boleh ditinggal tuh ya Pak ya di atas. Apalagi sampai dibuangnya itu sembarangan gitu ya Pak. Karena kan aku beberapa kali suka ada temuan tuh Pak kalau lagi mendaki tuh kadang suka ada sedih-sedih foto kita paling suka dibuangnya tuh sembarangan, tisu basah segala macam, pembalut kayak gitu tuh ditinggalin. Berarti kan mereka tuh memang nggak bertanggung jawab gitu ya Pak ya atas barang pribadi. Untuk sampah itu kan bisa dibawa menggunakan trash bag berarti ya Pak ya. Biasanya sih kalau untuk pengecekan sampah regu ya Pak ya. Sampah regu itu biasanya udah bawa tuh satu sampah gitu ya. Satu gitu sampah gitu ya Pak ya. Selain itu kalau selain sampah nih Pak, kadang kan pendaki tidak ada yang murah Pak ya Pak. Untuk tahu kalau di juga itu kan nggak boleh ya apa ya. Ini nggak apa-apa boleh. Betulnya wajib didapatin lagi. Kalau gitu ya. Dan ditunjukkan buktinya ya terhadap setiap Ibun ada dua jenis kan ya. Yang satu zuriker, yang satu efek meter. Kalau yang efek ditinggal nggak apa-apa. Tapi kalau yang filter itu wajib diambil. oh, karena filter itu kan dia ada kapas ya Kalau sama hujan kan hancur semua. tinggal ngotorin juga ya. Maksudnya larangan-larangan untuk seorang pendaki. Di sini apa larangan-larangannya? Untuk larangan di sini ada semua ngasih. Oh semua. Yes, ada. Oh masuk tanpa izin dan lain-lain ya.
Iya. Nanti ada 19 larangan. Di antaranya membuang sampah sembarangan tidak boleh, membuat api pun nggak boleh ya Pak. Nggak boleh gitu. Sedingin apapun nggak boleh ya. Nggak boleh. Oh nggak boleh ya, begini. Tidak membawa turun sampah, menebang pohon, membawa senjata tajam, termasuk Itu berzina. itu nggak boleh ya. Nah, ada nggak Pak selanjutnya Pak? Kalau misalnya ada yang ngeyel nggak naik lagi, nggak bisa mau ngambil sampahnya lagi, apa konsekuensinya? Itu juga ada peraturan kan. Dari Ya, mainnya. Larangan ada ketentuan sanksinya ya. Nah ini yang mungkin jadi unik Tat. Iya betul. Jadi sanksinya itu bibit dia. Iya. Dia bawa bibit atau membeli bibit ya. Pak, ya. Harus menanam. Misalnya kalau dia mau nanam sendiri, dan diganti dengan uang. Wah, Jadi begitu. Misalnya yang memang sesuai dari anak-anak petani. Nah belinya di mana Pak? Ada belinya dari sebagai scan. Oh ada, jadi dari siapin ya. Iya, dia siap. Jadi sanksinya mendidik edukatif dan sanksi. Bibitnya apa tuh Pak? Biasanya Kalau ini di sini Semarang sama Kalideus. Apa? Kalideus. Itu namanya? itu something. Kalideus yang berminyak. Kayu putih. Putih. Kalideus itu kayak minyak kayu putih ternyata. Misalnya ini bukan kan, misalnya ini itu masuk, itu ada pemetitan. Per pohon berapa Pak harganya? Pohon 20.000. 20.000. Nah kalau flam tadinya yang berat, Yang kalau kalikan aja. dikalikan ya. Ada yang 10 bibit, ada yang 5 bibit, ada yang 100 bibit membawa sepeda. Ini unik lagi nih. Maksudnya dia mau membawa sepeda ini. Dari bawah ke atas tadi ya. Semua ya. Ini udah kayak lu. Untuk pas sepeda di atas di bawah gitu. Emang luas atas di atas. Biasa, luas banget. Oh, luas. Saya sendiri pengen motor, dapat Pak. oh sepeda itu motor. Ya, kan dia motor. Oh itu bakalan berat ya ini ya. Karena akan merusak jalur atau gimana itu. Terus masuk katanya menabrak jalur, ya. Tidak mengganggu. Tidak mau yang lain tentu. Karena jalan kan nggak boleh dar. Semua orang kalau bawa motor bahaya malah ya. Besar di sana. Ya. Yes. Kalau dari tadi kan kita membahasnya tentang pengerusakan Pak ya. Ini kita lihat pengerusakan. Sebenarnya Gunung Prau itu sudah cukup indah gitu Pak. Iya, terus. Kalau dari Pak Fitro sendiri, apa sih pesannya ataupun pandangan Pak Fitro terhadap pengerusak alam ini Pak? Atau pengerusak gunung? Apa pesan Pak Fitro ke para pengerusak ataupun orang-orang yang punya potensi untuk merusak ini Pak? Ya, untuk saya sih, itu kan yaitu wisata ya. Jadi untuk Gunung Prau sendiri itu jangan sampai rusak dan juga jangan sampai mengotori. Karena itu buat pemandangan kita. Kita naik gunung untuk nyari spot yang bagus. Kalau di daerah situ banyak sampah, banyak yang rusak, jadinya jelek. Iya. Ya akan bagus. Jadi untuk saling menjaga buat refreshing ke Gunung Prau itu biar bagus. Tentunya terhadap alam kita juga Pak ya. Iya, betul. Jadi gini Tat, kalau ini kan ada perusakan apa ini. Jadi alam itu kan diciptakan oleh Allah ya Tat. Nah ada pengerusakan ini kira-kira dari sudut pandang keislaman dan juga Pak Fitro ini sebagai penjaga alam ini supaya lestari itu gimana Tat dari sudut pandang keislaman ya Tat? Pesan yang dapat kita ambil yang pertama adalah usaha dari Pak Fitro dan kawan-kawan itu melestarikan alam. Karena alam ini adalah warisan Tuhan Allah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Dan manusia adalah Khalifatullah fil ardh. Jadi manusia adalah pengelola, pelestari alam dan penjaga alam ini agar tetap lestari. Dan untungnya adalah untuk manusia itu ketika alam ini baik, alam ini lestari, yang akan mendapatkan keuntungan juga manusia, tidak siapa-siapa. Jadi tanda Allah itu sayang terhadap hambanya adalah ketika Allah memberikan alam yang sebegitu indah dan kita sebagai manusia menjaganya. Karena kerusakan ini ke bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Wadharul fasad fil ardi itu semua adalah tangan-tangan manusia. Terkadang kita menyalahkan bencana, musibah dan lain-lain kepada Allah. Allah kenapa ngasih ujian? Allah kenapa ngasih musibah kepada kita? Padahal musibah itu rata-rata disebabkan oleh ulah tangan jahil manusia itu sendiri. Begitu ya Pak ya? Iya. Dari segi keislaman itu luar biasa. Selain memang melestarikan alam sebagai petugas, Bapak juga berarti otomatis beribadah langsung kepada Allah. Karena melestarikan alam, menjaga keindahan alam untuk kepentingan manusia dan makhluk sekitarnya, termasuk binatang gitu ya. Ini kan juga ada tidak boleh berburu ya. Itu di Gunung Prau sendiri juga ada larangannya. Karena orang berburu itu ada banyak burung, banyak binatang yang lain. Itu memang nggak boleh ditembak gitu lah. Dan yang mengeluarkan itu Pak ya. Apa aja kira-kira? Itu ada di orang hutan itu lah monyet ya. Orang kan ada? Ada. Rambutan ada? Masih Masih ada. banyak Pak itu Pak? Ya, Cukup banyak ya? lumayan sih. Terus dari ini ya. Tapi dari hutan baru ada. Iya. Kalau itu sih memang Udah pasti ada. pasti ada. Terus burung-burung yang lain yang unik juga masih. Terus kayak binatang buas lain ada? Harimau? Ada harimau juga ada. Ular? Kalau ular nggak ada. Perahu dingin jadi kalau ular nggak ada. Jadi kalau dingin ular nggak mau ya? Nggak mau. Rusa ada? Kalau rusa ada. Intinya kan jangan sampai diburu biar ekosistem ini tetap seimbang gitu kan. Iya. Kalau misalnya di perahu ini ya Pak, pernah sih ada hal-hal mungkin hal-hal mistis lah gitu ya Pak ya. Itu mungkin temen aku sih, cuman dia yang masih kadang kan kita kalau naik gunung ini dalam kondisi lelah itu kita jadi berhalusinasi.
entah itu memang halusinasi kita atau entah memang itu ada gitu kan. Karena dari aku sendiri alhamdulillahnya aku tuh belum pernah merasakan langsung gitu, paling dari teman-teman aku gitu. Jadi ketika kita dalam perjalanan naik atau perjalanan turun tuh suka ada dia tuh kayak ini tadi diliatin gitu, atau dia digangguin, atau dia kesandung padahal kesandung afar dibilangnya dikerjain gitu kan. Kalau di perahu ini ada nggak sih Pak tuh sebenarnya hal-hal mistis seperti itu Pak? Kalau di situ sih ya, mistis itu kan di mana tempat itu pun ada ya. Apalagi di gunung kan ya, di alam bebas. Sedangkan di rumah pun kadang ada, tapi kita nggak tahu. Nah, yang tahu hanya Allah ya. Karena itu kan namanya ada alam gaib, ada alam manusia. Itu pasti ada. Nah, namanya gunung, luas, alam bebas, itu sudah pasti ada. Tinggal kitanya bagaimana kita mau naik gunung, harus bagaimana Menjaga iya betul. Nah, seperti kita manusia masuk ke rumah orang harus bagaimana untuk salam atau gimana ini bedanya. Jadi jangan asal jelonong aja gitu ya. dan sembarangan. Iya, marah ya dia ya Pak ya. Oh gitu ya. Oke, tapi kalau dari Bapak sendiri ada nggak Pak pendaki yang pernah ada cerita gitu Bapak? Pendaki yang ada entah dia kesurupan atau kenapa gitu. Terakhir aku ke Gunung Gede ya Pak kemarin tuh ada pengalaman, jadi mungkin karena niat orang ini salah ya untuk naik itu, dia untuk menuntut ilmu, entah ilmu apa yang dia tutup kan, jadi dia tewas di atas, dan itu tewas itu posisi di kuburan. Ininya diduga itu tewas karena hipotermia juga kan, karena orang gak ada yang nolongin juga, dan mungkin dari niat dia juga udah salah gitu ya Pak. Kalau di perahu ini pernah ada pengalaman, ada cerita seperti itu nggak? Kalau untuk pengalaman saya itu kalau yang sampai kesurupan itu pernah ada. Tapi itu dari pendakinya sendiri ya. Awal mula itu lapar, sudah sampai lapar banget, sampai kedinginan. Jadi pikirannya sudah aneh-aneh. Karena sudah lapar, jadi pikirannya aneh. Oh gitu. Berarti kondisi lapar ngaruh berarti. Ngaruh besar. Oh gitu, karena lapar itu jadi bisa berhalusinasi terus bisa kesurupan karena itu juga. Iya juga. Emang perlu kondisi perut juga tuh harus diperhatikan ya. Makanya jangan sampai lapar permia. Lapar perpinya itu ada juga ya Pak? Ada apa hermia? Ada istilah baru lapan termia ya. Dan ada kan satu rombongan yang satu sudah lapar nggak berani ngomong sama ketua rombongannya. Jadi kata istirahat gak lama, jadi takut harus dimarahin yang lain. Jadi nahan lapar, jadinya nanti lapar termia. Lapar terpinya. Makanya perlu dicek perlengkapannya tadi Pak ya. Iya, terus tahu berangkat baru sudah makan apa belum, itu wajib. Itu harus makan kenyang tuh. Biasanya pendaki itu bawanya mie doang itu Pak. Itu bagus atau enggak Pak? Pak ada saran yang lain lagi? Itu kalau ini ya, itu selera ya. Nah, kalau banyak nggak masalah kan. Yang penting lapar makan, nggak masalah ya. Iya. Jadi Kalau sekarang sudah diinstankan. instan kan, mie instan ya. Benar-benar. Tergantung dari ketahanannya. Iya. Jangan sampai nahan lapar, itu sangat berbahaya kalau naik gunung. Iya, betul. Jadi kita memang benar-benar harus mempersiapkan semuanya lah, betul. Itu perlengkapan dan juga bahan-bahannya ya. Bapak biasa bertugas di tempat ini berapa jam? Biasanya kalau ngepernya di sini biasa sampai 24 jam ya. 24 jam ya. Tapi bergantian, tapi tetap di posnya. Di pos ini ada itu pendaki-pendaki yang datangnya malam ada nggak? Untuk perahu sendiri itu karena bebas kan ya, nggak ada aturan waktu. Jadi mau jam berapa saja boleh. Boleh ya. Artinya Gunung Prau ini termasuk gunung yang kategorinya aman, menyenangkan, tapi juga harus kita yang mendaki itu tahu diri ya Pak ya. Iya, betul. Jaga kebersihan dan sopan santun pasti deh. Iya, betul. Kita cukupkan bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Fitra, selaku wakil ketua dari tim Prau Kia Dieng. Jadi ini sama sahabat Lensa Hitam. Kalau kita biasanya berbagi dengan para pedagang kecil atau orang-orang yang berada di ekonomi menengah ke bawah, tapi ini kita berbagi informasi tentang Gunung Prau. Di hari ini spesial untuk berbagi informasi terkait dengan pendakian Gunung Prau. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi kami atas nama tim Lensa Hitam terima kasih banyak Pak Pak Fitra sudah meluangkan waktunya. Baik sahabat Lensa Hitam, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi khususnya bagi para pendaki yang pemula seperti saya ini. Mau pemula tapi malah tutup ya Pak. Mungkin nanti akses lain kita bisa lewat sana. Kita akan tetap pendaki ingin mengetahui tadabur alam, tafakur di atas, bahkan kita pengen berzikir di atas nanti untuk melihat keindahan Gunung Prau, salah satu alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lensa Hitam. Alhamdulillah sesuai dengan rencana kita sudah sampai di pos 3 Gunung Prau lewat Tikar Merana. Alhamdulillah semalam kita camping, tentu kita terpisah antara laki-laki dan perempuan.
dan kita sedikit zikir, walaupun mungkin zikirnya dalam hati masing-masing, dan kita juga menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Dan saat ini, pagi hari ini, terbukti bahwa alam raya ini begitu indah. Bagaimana kalau satu alam raya ini kita tadaburi, subhanallah. Yang terlintas dalam hati kita dan pikiran kita adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar, subhanaka faqina adzabannar. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia dan tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Terima kasih sudah mengikuti kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.